الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu an pernah mengisahkan tentang kedatangan seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah?" Kapankah kiamat itu terjadi? Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau balik bertanya kepadanya, "Wa ma a'datta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut sehingga engkau menanyakannya? Kata Arab Badui tersebut, "Ma a'dattu laha bi syai'in illa anni uhibbu Allah wa rasulah." Aku tidak menyiapkan sesuatu untuk hari kiamat tersebut kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi mengatakan dengan kalimat yang sangat singkat tetapi sangat menggembirakan para sahabat, terutama Anas bin Malik yang hadir pada waktu itu. Nabi mengatakan, "Anta ma'aman ahbabtah." Engkau bersama dengan yang engkau cintai. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini sekaligus yang menyaksikan peristiwa tersebut mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farhana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anta ma'aman ahbabtah." Dan kami tidak pernah bergembira dengan kegembiraan saat kami mendengarkan Nabi mengatakan, "Anta ma'aman ahbab." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli amalihim. Kata Anas bin Malik, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku bisa bersama dengan mereka disebabkan rasa cintaku kepada mereka, meskipun aku tidak mengamalkan amalan seperti yang mereka amalkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan kepada kita dua pesan yang sangat penting. Yang pertama, kita diingatkan bahwa
salah satu amalan yang sangat besar keutamaannya, sangat besar dampak positifnya bagi kita semua, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua adalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kecintaan yang satu paket dan tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita ingin mencintai Allah, maka kita wajib mencintai Rasulullah, demikian pula sebaliknya. Dan itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di saat banyak di antara manusia yang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala tetapi sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan orang-orang kufar Quraisy, mereka dengan sejumlah amalan yang mereka lakukan, seperti memberikan layanan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Dengan amalan yang secuil tersebut, mereka mengklaim bahwa mereka telah mencintai Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang menjadi penegas bahwa mencintai Allah tidak sebatas untuk diakui, tetapi wajib untuk dibuktikan. Dan Allah menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, kepada orang-orang yang mengklaim telah mencintai Allah, jika benar-benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini adalah ayat al-hakimah, ayat yang memutuskan segala bentuk perselisihan tentang cinta kepada Allah. Bahwa siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang sangat penting tentunya adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di dalam ayat itu juga bahwa kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mewujudkan ittiba kepada beliau, dengan bersungguh-sungguh di dalam mengikuti beliau, yaitu mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan para ulama hadis telah menjelaskan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi dalam 3 aspek paling minimal, yaitu sunnah yang berkaitan dengan apa yang beliau ucapkan, baik itu perintah ataupun larangan dan berita-berita. Ketika dia berupa perintah, maka kita berusaha untuk melaksanakannya. Ketika ia larangan, maka kita menjauhinya. Dan jika itu berita, maka kita membenarkannya. Kemudian sunnah yang lain, yaitu yang dikenal dengan sunnatut taqririyah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ketetapan di saat ada suatu amalan yang dilakukan oleh para sahabat, lalu beliau mendiamkannya, maka itu juga termasuk di dalam kategori sunnah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Dan yang ketiga yaitu sunnatul fi'liyah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan amalan-amalan di luar daripada amalan yang berkaitan dengan status beliau sebagai seorang manusia. Amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah, maka itu adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara asal kita diperintahkan untuk mengikutinya, kecuali jika ada dalil secara khusus yang menunjukkan bahwa itu adalah berlaku hanya kepada Nabi saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapatkan ada satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkadang luput dari perhatian kaum muslimin, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya masuk di dalam kategori sunnatul fi'liyah, yaitu yang diistilahkan oleh para ulama dengan sunnatut tarkiyah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara-perkara yang beliau tinggalkan. Para ulama
di dalam penjelasannya mereka mewanti-wanti kepada kita semua bahwa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya pada aspek yang beliau kerjakan, tetapi juga kita perlu untuk mempelajari apa saja yang beliau tinggalkan. Karena ketika beliau meninggalkan sesuatu, maka itu juga tidak lepas dan tidak keluar dari koridor pensyariatan, sehingga kita meninggalkannya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang sering diingatkan oleh para sahabat, dan salah satu fakta yang membuktikan hal tersebut ketika terjadi dialog yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, dialog yang terjadi antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdullah bin Abbas dan Muawiyah sama-sama sedang melaksanakan ibadah haji. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melihat Muawiyah radhiyallahu anhu tidak hanya mengusap Ruknul Yamani saat tawaf di Ka'bah, tidak hanya sekedar mencium Hajarul Aswad, tapi juga mengusap Ruknul Syami dan Ruknul Gharbi. Kita tahu bersama bahwa ada 4 sisi di Ka'bah. 2 di antaranya ada sunnah yang khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengusap Ruknul Yamani dan juga mencium Hajarul Aswad. Adapun 2 sisi yang lainnya, di sana tidak ada syariat yang khusus yang Nabi ajarkan atau Nabi praktekkan. Maka ketika Muawiyah radhiyallahu an mengusap Ruknul Syami dan Ruknul Gharbi, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengingkarinya. Muawiyah radhiyallahu an sempat berargumen dan mengatakan, "Laisa fil baiti syai'an mahjura." Tidak ada sesuatu yang terhalangi bagi kita untuk beribadah di Ka'bah ini, termasuk mengusap kedua sisi Ka'bah tersebut. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas mengingatkan dengan mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang terbaik. Maksud daripada ayat tersebut mengingatkan kepada sahabat yang mulia ini bahwa Nabi tidak mengusap di 2 sisi Ka'bah tersebut, maka hendaknya kita tidak mengusapnya. Maka ketika mendengarkan ayat itu, Muawiyah mengatakan, "Shadaqta, engkau telah benar." Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari dialog tersebut kita akhirnya mengetahui bahwa kita tidak hanya sekedar mengikuti Nabi dengan mengerjakan apa yang beliau kerjakan, tetapi juga kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan apa yang beliau tinggalkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ketika yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara yang memungkinkan untuk beliau kerjakan pada masa itu, ada pendorong bagi beliau untuk mengerjakannya, tetapi beliau tidak mengerjakannya. Dan syarat yang kedua adalah tidak ada penghalang bagi beliau untuk mengerjakannya. Ketika 2 syarat ini terpenuhi, maka itulah yang disebut dengan sunnatut tarkiyah, di mana kita wajib untuk meninggalkannya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama sering mencontohkan, yaitu mengumandangkan azan di saat salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini adalah merupakan perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai sunnatut tarkiyah yang wajib untuk kita tinggalkan. Karena mengumandangkan azan bisa saja dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penghalang bagi beliau untuk melakukannya. Dan ada pendorong untuk melakukannya, yaitu memanggil kaum muslimin untuk bersegera hadir di lapangan, di musalla untuk melaksanakan salat Id. Tetapi Nabi tetap meninggalkannya. Maka itu merupakan bukti bahwa itu adalah sunnatut tarkiyah. Nabi meninggalkannya
dan kita juga diperintahkan untuk meninggalkannya. Berbeda dengan beberapa hal yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang belum ada kebutuhan untuk melakukannya pada saat itu, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa kita boleh melakukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, seperti mengumpulkan mushaf Al-Quran yang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu belum dikumpulkan. Itu tidak lain karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak penghafal Al-Quran sehingga belum ada hajat dan kebutuhan untuk menjadikannya seperti mushaf sebagaimana yang kita lihat saat ini. Dan banyak lagi hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada sebabnya, ada penghalangnya. Seperti beliau sempat melakukan salat tarawih secara berjamaah selama 3 malam. Lalu beliau meninggalkannya karena ada kekhawatiran akan diwajibkan. Beliau meninggalkannya karena ada sebab. Sementara yang dimaksud dengan sunnah tarkiyah adalah beliau meninggalkan sesuatu, ada pendorong untuk melakukan hal itu dan tidak ada penghalang untuk melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى واحذروا سخط الجبار فإن أجسادكم على النار لا تقوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي جميع بلدان المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ووفق ولاة أمورنا بما تحبه وترضى وارزقهم البطانة الصالحة اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.